Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Mustikasari sebagai perwakilan kelompok 10 yang akan membacakan kitab takrib dalam mata kuliah Qiraatul Kutub kali ini. Nah, di sini saya akan membaca kitab takrib dengan bab haji, yang mana di sini kelompok kami tidak mengambil semua bab mengenai haji, akan tetapi hanya syarat wajib haji dan juga rukun-rukun haji. Nah, langsung saja ya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haji utawi iki bab nerangake haji. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat wajib haji, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih haji itu, pengertiannya apa. Nah, dalam kitab takrib ini dijelaskan bahwa utawi haji lughatan secara bahasa al-qasdu, artinya dengan maksud atau menyengaja. Wa syar'an, dan secara syarak, qasdul baitul harami, mendatangi baitul haram dengan sengaja, linusuki, untuk beribadah. Jadi haji secara sengaja, haji secara bahasa artinya dengan sengaja atau dengan maksud. Kalau secara istilah atau syar'an itu mendatangi Baitullah dengan sengaja untuk beribadah. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Wa syaraitu wujubil haji, utawi pira-pira syarat wajib haji iku sab'atu asya'a, itu pira-pira perkara. Al-islamu, Islam, wal bulughu, dan baligh, wal aqlu, lan duweni akal, wal hurriyatu, dan merdeka. Dalam kitab takrib, penjelasan di bawahnya itu menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki salah satunya atau dalam dirinya itu tidak memiliki keempat aspek ini atau salah satu dari keempat aspek ini, maka dia tidak wajib haji. Misalkan wal hurriyatu, kan dia harusnya kan merdeka ya, tapi jika dia budak, jadi dia tidak wajib haji. Juga al-islamu, kebalikan dari al-islam ini itu kafir atau non-Islam. Nah, di sini juga tidak wajib haji. Kemudian wal bulughu, lawan kata dari balik ya belum balik, itu juga belum wajib haji. Wal aqlu, lan orang yang berakal, kebalikannya yaitu orang yang belum berakal atau gila atau ya punya penyakit yang mengenai akal sehingga dia akalnya kurang sempurna. Nah, itu juga tidak wajib haji. Kemudian wujuduz zati, yaitu mempunyai bekal atau sangu. Nah, di sini kan pasti ya seseorang yang haji itu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak. Nah, di sini meskipun uangnya sudah cukup, tetapi ketika dia di sana kelaparan atau uangnya kurang, itu juga malah mendatangkan madarat kepada dirinya sendiri. Jadi wajib di sini jika kita mampu maka kita akan melaksanakan, insya Allah. Nah, di sini ketika kita berhaji, kita juga tidak boleh membiarkan keluarga kita yang ada di rumah itu kelaparan atau mempunyai hutang-hutang. Jadi diusahakan kalau kita naik haji itu mempunyai bekal yang cukup. Warrohilati, dan mempunyai tunggangan atau kendaraan. Ya, Indonesia sampai ke Mekah Al-Mukarramah itu kan sangat itu ya, jauh ya. Jadi kita kan nggak mungkin kan jalan kaki ya, meskipun bisa tetapi kan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ketika kita berhaji itu jika jarak rumah kita kurang dari 82,5 km itu diperbolehkan jalan kaki jika mampu, jika kuat. Tapi jika tidak kuat dengan menggunakan kendaraan itu juga tidak apa-apa. Ya, kemudian watahliyatut thoriq, lan amane dalan. Jadi diusahakan jalan yang akan kita lalui ke
Mekah itu adalah jalan yang aman dari mara bahaya, wa imkanul masir, dan tempat-tempat untuk berjalan. Selanjutnya, wa arkanul haji arba'atun, utawi pira-pira rukune haji iku arba'atun ana papat. Al ihramu suwiji iku ihram ma'an niyati sertane niat. Wal wukufu dan wukuf bi Arafata ing dalem Arafah. Wa tawafu lan tawaf bil baiti ing dalem Baitullah. Was sa'yu dan sa'i baina Safa ing dalem antarane Safa wal Marwati dan Marwah. Nah, penjelasannya, wa arkanul haji utawi pira-pira rukune haji iku arbatun, ada 4. Ahaduha utawi rukun yang pertama, atau adapun rukun yang pertama, ihramu ma'aniyah, ihram dengan niat. Niyati dukhulil haji, tegese atau artinya niat memasuki atau melaksanakan haji. Berarti saat kita ihram ini juga kita niat untuk berhaji. Nah, biasanya ini dilakukan di mikot. Nah, yang kedua adalah wasani wal wukufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Wal muradu, adapun maksudnya hudurul muhrimil haji, hadirnya orang yang muhrim yang ihram bil haji untuk haji, lahdotan sebentar, ba'da zawali syamsi, setelah lingsirnya atau tenggelamnya matahari, yauma Arafata, di hari Arafah. Yaitu maksudnya hadirnya seseorang yang ihram untuk berhaji setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Jadi seseorang itu setelah lingsirnya matahari itu sudah berada di wukuf di Arafah, kayak gitu. Bahwa utawi yauma Arafah iku yaum tasi, hari ke-9 min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah, bisyartin, dengan syarat kaunil waqifi, orang yang wukuf itu ahlil ibadati, orang yang ahli ibadah, la majnunan, tidak gila, wala mughman, dan tidak ayanan atau wala mughman alaihi, tidak ayanan atau epilepsi. Kemudian wayastamiru, dan berlanjut, apa yang berlanjut, waktu wukuf ila fajri yaumin nahri, sampai fajar di hari kurban. Wawa utawi yaumin nahri iku al-ashiru, hari ke-10 min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wasalisu, rukun yang ketiga itu at-tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah, sab'a tawfatin, 7 putaran. Ja'ilan, menjadikan fi tawafihi, dalam tawafnya, al-baita, Baitullah, an yasarihi, di sisi kirinya. Jadi kalau saya di sini, jadi di sisi kiri saya itu Baitullah di sana. Mubtadi'an, dimulai, bil hajaril aswadi, dari hajar aswad. Muhadian, tegak lurus, lahu fi mururihi bijami ibadanihi, itu dengan seluruh badan saat berjalan. Jadi badan kita saat kita akan memulai tawaf, misal ini hajar aswad, kita harus tegak lurus dengan hajar aswad yang mana itu berada di sisi kiri kita. Kemudian baru kita berjalan mengelilingi Ka'bah untuk tawaf. Falau la bada'a, seandainya tidak dimulai bi ghairi hajari, tanpa hajar aswad atau tidak pas dengan hajar aswad, lam yuhsab lahu, maka tidak akan dihitung tawafnya. Jadi kita harus sejajar dengan hajar aswad terlebih dahulu untuk memulai tawaf yang akan dilakukan.
Nah, selanjutnya rukun yang keempat, warrabi'u as-sa'yu baina Safa wal Marwah. As-sa'yu lari-lari kecil, baina Safa antara Safa wal Marwah dan Bukit Marwah. Sab'a maratin 7 kali atau 7 ambalan. Wa syartuhu dan syaratnya sa'i ayyabda'a fi awwali marratin, dimulai pertama kali bi Safa di Bukit Safa. Wa yakhtima dan berakhir bil Marwati di Bukit Marwah. Jadi ketika kita akan memulai sa'i, misal sini Safa Sinora, jadi kita harus memulai dari Bukit Safa terlebih dahulu kemudian ke Bukit Marwah. Wa yuhsabu dan dihitung dhahabahu min Safa, perginya orang yang sa'i dari Safa ila Marwati marrotan. Jadi marrotan sekali. Jadi perginya seseorang yang sa'i dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Wa'audahu dan kembalinya minha dari Safa wal Marwah ilaihi marratan ukhra, dihitung 1 kali juga. Jadi begini, 1 kali dari ini Safa ini Marwah. Jadi ketika seseorang lari-lari kecil dari atau sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa lagi itu dihitung 1 kali. Jadi itu sudah sa'i sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada tambahan atau penjelasan lagi, yaitu wabaqiyah, dan masih ada lagi minal arkanil haji, dari rukun-rukun haji, al-khalqu mencukur, awit taqsiru atau memotong rambut, in ja'alna kulla minhuma nusukan, jika kita menjadikan keduanya atau khalqu awit taqsiru, memotong atau mencukur rambut itu merupakan ibadah haji. Bahwa utawi ini semua tadi, ketika kita menganggap itu merupakan suatu ibadah haji, itu merupakan pendapat yang termasyhur atau yang umum. Nah, fa'inkulna, tetapi jika kita mengatakan inkulna min humastibahatu mahlurin, bahwa khalqu awit taqsyuru, memotong atau mencukur rambut itu merupakan sebagai tanda bahwa diperbolehkannya hal-hal yang tidak diperbolehkan kita lakukan saat ihram, falaisa minal arkani, maka khalqu awit taqsiru, mencukur rambut atau memotong rambut itu bukan termasuk rukun-rukun haji. Wajibu dan wajib taqdimul ihrami, mendahulukan ihram, ala kulli arkanis sabiqah, di atas semua rukun-rukun yang lain. Jadi kita harus mendahulukan ihram tadi daripada rukun-rukun yang lain, karena di ihram tadi itu juga terdapat niat haji. Demikian penjelasan dan pelafalan atau pembacaan kitab takrib dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah arti atau salah pelafalan kata. Saya mohon sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.